saya Rica Yulianti, NIM 06091182126010. Saya Reni Angelina, NIM 06091182126001. Saya Janatil Alia Amanda dengan NIM 06091382126074. Saya Michelle Clara Sidabarida, NIM 06091282126025. Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi fotosintesis. Prosedur kegiatan yaitu yang pertama membaca dan memahami materi, 2 membuat laporan, 3 membuat video penjelasan yang menarik. Fotosintesis adalah proses mengubah energi matahari menjadi energi kimia, yaitu suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau atau klorofil. Fotosintesis juga merupakan reaksi anabolisme di mana suatu reaksi atau proses pembuatan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul. Yang pada fotosintesis molekul kompleks yang terbentuk yaitu glukosa. Karbon dioksida yang ada di udara masuk melalui stomata yang ada di daun akar tumbuhan. Akar tumbuhan akan menyerap air yang ada di dalam tanah dan kemudian membawanya ke daun. Di dalam daun, karbon dioksida diproses oleh matahari dan dari hasil fotosintesis tersebut adalah glukosa, oksigen, dan air. Glukosa yang tersimpan ini dapat menjadi sumber bahan makanan bagi makhluk hidup lainnya. Persamaan dari proses fotosintesis tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Seperti namanya, reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi pada bagian tilakoid daun, tepatnya di grana. Pada reaksi terang terjadi proses fotolisis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya matahari. Klorofil akan menyerap energi matahari, memecah air, menghasilkan oksigen, dan menghasilkan energi yang berupa adenosin trifosfat atau ATP. Reaksi terang ini dapat dibagi menjadi 2 bentuk tahapan, yaitu reaksi non-siklik dan reaksi siklik. Reaksi non-siklik ialah proses yang terjadi pada reaksi non-siklik diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap oleh fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu P680 untuk melepaskan elektron yang nantinya akan ditangkap oleh akseptor primer. Akibat adanya eksitasi elektron, P680 ini mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan terjadinya fotolisis air yang mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Hasilnya yang berupa oksigen akan dilepaskan ke udara untuk kebutuhan respirasi. Sedangkan hidrogen akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Kemudian elektron pada akseptor primer tadi akan dialirkan ke fotosistem 1 atau P700 melalui rantai transport elektron. Pada saat melewati transport elektron terjadi fotofosforilasi terhadap ADP, sehingga dihasilkannya ATP. Selanjutnya, setelah P700 menerima foton akan melepaskan elektron yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Kekosongan elektron pada P700 akibat fotoeksitasi akan diisi oleh elektron yang berasal dari P680, sehingga pada tahapan yang terjadi di fotosistem 1 atau P700 tidak terjadi fotolisis air. Selanjutnya, reaksi siklik. Proses yang terjadi pada reaksi siklik ini diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi kemudian akan ditangkap akseptor primer yang akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer elektron. Pada saat transfer elektron terjadi, akan terbentuk ATP dari ADP karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air, sehingga pada fotofosforilasi siklik tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti yang terjadi pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik, artinya berputar, yaitu elektron yang telah dikeluarkan dari sistem transfer elektron akan masuk lagi ke pusat reaksi pada fotosistem 1. Reaksi gelap atau bebas cahaya. Siklus Kelvin. Siklus Kelvin merupakan reaksi gelap sehingga tidak memerlukan bantuan cahaya dalam prosesnya. Siklus Kelvin terjadi di kloroplas, tepatnya pada stroma.
Disebut siklus karena reaksi terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Diperlukan 3 molekul karbon dioksida CO2 untuk melakukan reaksi gelap. Diperlukan 6 molekul NADPH2 dan 9 molekul ATP yang berasal dari reaksi terang dalam siklus Calvin. Dalam satu kali putaran, siklus Calvin melepaskan 1 molekul gliseraldehida 3-fosfat atau G3P. Diperlukan 2 kali putaran siklus Calvin atau 2 molekul G3P untuk membentuk 1 molekul glukosa. 3 fosfogliserat bergabung membentuk fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat akan menjadi glukosa 6-fosfat dan akan berubah menjadi glukosa. Tahapan siklus Calvin yang pertama yaitu fiksasi karbon. Karbon dioksida atau CO2 diikatkan ke dalam gula 5 karbon yang bernama RUBP atau ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Proses ini akan menghasilkan 6 molekul karbon yang sifatnya tidak stabil, sehingga akan pecah menjadi 6 molekul 3-fosfogliserat atau PGA yang memiliki 3 atom karbon. Tahapan siklus Calvin yang kedua adalah reduksi. Untuk mengkonversi 3-fosfogliserat menjadi gliseraldehida 3-fosfat diperlukan NADPH2 dan ATP yang diperoleh dari reaksi cahaya. 6 molekul 3-fosfogliserat PGA yang memiliki 3 atom karbon yang telah terbentuk pada fase 1 masing-masing menerima fosfat dari ATP sejumlah 6, sehingga akan terbentuk 1,3 difosfogliserat PGAP sebanyak 6 molekul. Tahapan siklus Calvin yang selanjutnya yaitu regenerasi akseptor CO2. Dari 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat PGAL yang dihasilkan pada fase reduksi, diambil 5 molekul untuk regenerasi ribulose 1,5 bifosfat RUBP yang dapat membentuk 3 molekul RUBP dengan donor fosfat dari 3 ATP untuk fiksasi CO2 dan 1 molekul sebagai bahan baku pembuatan glukosa. Selanjutnya, melalui 3 molekul karbon dioksida yang masuk ke dalam siklus akan dihasilkan 1 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Dalam melakukan sintesis gliseraldehida 3-fosfat per molekulnya membutuhkan 9 molekul ATP dan 6 molekul NAPDH2. Siklus Calvin didukung oleh reaksi terang dalam meregenerasi NADPH2 dan ATP. Total dari reaksi fotosintesis itu, reaksi terang dan reaksi gelap, yaitu totalnya dari 6 CO2 plus 6 H2O plus 48 foton. Dari reaksi terang menjadi C6H12O6 plus 6 O2. Kesimpulan, fotosintesis adalah proses yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Dalam keadaan tereksistasi, elektron tidak stabil. Pengangkutan elektron dalam membran tilakoid selama fase terang fotosintesis dimulai dari molekul air H2O ke fotosistem 2. Elektron dari fotosistem 2 dipindahkan ke fotosistem 1 melalui serangkaian akseptor elektron. Setiap perpindahan elektron melepaskan energi sedikit demi sedikit. Energi yang dibebaskan digunakan untuk memfosforilasi ADP membentuk ATP. Reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan melibatkan pemecahan air serta pelepasan atau menghasilkan oksigen O2. Reaksi terang mereduksi NADP+ menjadi NADPH2, menghasilkan ATP melalui fosforilasi. Siklus Calvin berawal dari masuknya CO2 dan bereaksi dengan molekul organik yang ada di kloroplas. CO2 yang diserap oleh stomata digunakan pada reaksi gelap, dan terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi ATP dan NADPH. Energi yang digunakan dalam reaksi gelap ini diperoleh dari reaksi terang. Siklus Calvin terdiri atas 3 fase, yaitu fiksasi, karbon, reduksi, regenerasi akseptor CO2. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.